Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang floating. Nah, apa itu floating? Jadi, sederhananya itu, properti float itu atau floating ya, dapat membuat elemen itu berada pada sebelah kiri atau kanan. Sebenarnya sama buat ngatur posisi, tapi ini buat diterapin, saat diterapkan pada elemen yang inline. Property float juga memungkinkan elemen di sekitarnya mengelilingi elemen tersebut atau wrap. Jadi, floating ini bisa untuk kayak misalkan kita naruh foto, fotonya itu dikelilingin oleh teks misalkan kayak gitu. Nah, nilai dari properti float itu left sama right. Nilai tersebut menunjukkan posisi elemennya harus diletakkan di mana. Oke, coba kita buka dulu kode editor. Oke, ini udah ada beberapa sama kayak kemarin. Oke, contohnya ini kita udah punya sebuah HTML yang pakai internal CSS-nya ini ada div yang punya kelas container, isinya ada image eh, yang lebarnya 200 pixel. Nah, terus ada paragraf. Nah, di kontainernya kita coba buat lebar kontainernya itu 800 pixel, bordernya tebelnya 4 pixel, solid warna hitam. Nah, padding dari border ke kontennya itu 10 pixel. Sama kita punya image-nya itu punya float ke left sama margin sekitar margin 10 pixel lah ya. Buat apa? Buat ngebatasin antara untuk konten dan konten lain. Coba kita buka di browser, openin browser. Nah, seperti ini fungsinya salah satu float itu buat nge-wrap teks kayak gini. Nah, tuh. Nah, selain itu juga, oke, selanjutnya juga ini di floating ya, index 2 HTML. Nah, float itu juga bisa kayak gini nih fungsinya nih. Coba kita openin browser dulu. Nah, untuk naruh layout untuk naruh dua buah layout misalkan. Jadi di sebelah kiri kita punya layout pertama, misalkan itu aside-nya lah, informasi sampingannya. Nah, terus kita punya konten utamanya atau main content. Nah, contohnya di right content gini. Nah, ini itu bisa dibuat dengan menggunakan float yang nilainya right sama left. Jadi left kontennya floatnya left sama yang warna hijau yang right kontennya right. Nah, ini juga berpengaruh sama kontainernya. Lihat ini kan dibungkus sama kelas yang namanya kontainer. Nah, otomatis kelas yang namanya kontainer itu pasti ukurannya dianggap 100%, bukan sebadi ya, tapi satu kontainer itu dianggapnya 100%. Makanya di live content ini kan, di live container itu kelihatannya lebih sempit ya daripada yang right content. Kelihatannya kan lebih luas. Nah, makanya live content ini width-nya 30%, yang right content width-nya 70%. Nah, ini emang harus ini ya, harus apa sih itu namanya? Harus diliatin juga ukurannya. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana kalau misalkan kita mau buat kontennya nggak dua, misalkan tiga atau lebih. Nah, sama, coba kita buat dulu ya. Misalkan center konten lah, istilahnya gitu. Oke, kita buat div baru. Nah, kita buat div baru misalkan di sini div apa ya, kita kasih kelas, kita taruh ini di tengah-tengah misalkan gitu ya. Kelas, kita kasih kelas nilainya center content deh. Center content. Ini di dalam divnya kita kasih H3 juga. H3. Nah, center. Oke. Nah, selanjutnya kita atur di CSS-nya, di style-nya. Kita panggil dulu. Center content.
Udah. Stop. Oke. Nah, oke. Sekarang kita buat ini nanti ada di tengah ya. Sama kayak yang lain. Text align-nya kita buat center. Nah, text align-nya center, line height-nya kita buat misalkan 400 deh. 400 pixel. Nah, kita buat width-nya. Nah, ini lihat ini. Karena kalau konten dianggap 100% otomatis ininya nih harus kita perhatikan juga. Kita anggap aja 100 bagi 3 berapa? Sekitar 33,3. 33,3%. Nah, itu juga di sini. Ini juga diganti nih jadi 33,3. Karena dibagi 3. Kalau mau dibagi 3 dan sama rata ya. 33,3. Oke. Kita kasih tingginya 100% deh. Penuhin si itunya. Penuhin si eh, apa sih itu namanya? Si pembungkusnya. Nah, kita kasih background color salmon aja. Coba kita save, terus buka di browser, kita refresh. Oh iya, kita belum kasih float. Coba kita kasih float. Nah, floatnya kita kasih left. Nah, karena ini dikasih left, otomatis yang ini right dikasih left juga biar berurutan. Nanti ini pertama paling kiri, terus left kedua di tengah, ini yang ketiga di kanan. Jadi save. Coba kita lihat di refresh. Nah, oh ini ya masih ini bordernya. Coba kita cari lagi apa masalahnya. Masalahnya kalau di ini koma itu ganti titik. Kalau di HTML ya. Sorry. Titik. Nah, coba di save lagi. Ini harusnya sudah memenuhi. Nah, ini harusnya sudah memenuhi browsernya. Coba di refresh. Aduh, saya ada bagian yang ini nih. Kita lihat lagi. Dapat lagi salahnya. Jangan lupa ditutup. Save. Coba di refresh. Nah, sekarang keisi semua nih 33,3%. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya permasalahan tadi. Nih. Nah, permasalahan kalau menerapkan float. Nah, properti float itu kan kelihatannya mudah untuk digunakan. Kayak text wrapping ataupun penyusunan layout. Tapi bukan berarti kita gunakan properti ini nggak ada masalahnya. Ini masalahnya nih. Coba kita buka permasalahan. Nah, kita coba buka di browser. Nah, bisa dilihat tuh. Ini, si div-nya ini. Apa? Si div-nya kan. Si div-nya itu. Ini yang div-nya tuh nggak nganggep si image-nya ini kan dikasih float. Nggak nganggep si image-nya itu ada. Walaupun dia ada di dalam div. Nah, itu permasalahannya kan sama tuh. Kayak yang tadi kayak yang kemarin si about sama ya si about kan nggak dianggap sama konten. Nah, coba kalau kita terapin paragraf di dalam, coba kalau kita terapin paragraf di dalam div-nya ya, kita kayak lorem tab, coba kita save, kita buka di browser, coba di refresh. Nah, lihatin tuh, ini sebenarnya ini tuh juga sebenarnya nggak dianggap, cuma karena paragrafnya lebih besar daripada gambarnya jadi kelihatan masuk. Nah, cara ngatasinnya itu pertama kita bisa pakai yang namanya clear property. Nah, ini tuh menggunakan property clear yang emang dibuat untuk menghilangkan sifat float. Dengan demikian elemen yang menerapkan property float akan kembali dalam tanda kutip dianggap ada. Namun untuk menerapkan properti ini kita perlu membuat sebuah elemen kosong. Ya biasanya pakai div yang tanpa konten untuk menerapkan property clear. Nah, jadi cara menerapkan property clear tuh gini. Kita buat style baru.
Sini kita buat titik clear. Nah, kita buka terus sini clear. Sama kayak float, bisa left bisa right. Coba di save. Nah, kita bikin itu dulu, div kosong. Kita bikin div tab, kita kasih kelasnya clear. Sampai lupa divnya disimpannya juga di dalam kontainernya. IP, enter, v, save, di refresh. Nah, jadi si gambarnya dalam bentuk kutip yang ada oleh si kontainernya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai overflow auto. Nah, ini nggak usah bikin itu lagi elemen tambahan. Cukup kita ini aja nih. Nah, ini coba kita hapus dulu ya. Nah, ini juga dihapus clear-nya. Nah, di kontainernya tinggal ditambahin ini aja. Property overflow. Ini nilainya auto. Di save. Terus di refresh. Nah, sama aja ya hasilnya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.